Ada satu pertanyaan yang menarik bro, ya Yes. ada yang tanya bagaimana cara mengetahui bahwa diri sendiri itu tidak cocok dalam bisnis. Gini teman-teman, kita selalu bilang bahwa bisnis itu memang bukan untuk semua orang. Setuju. Ya nggak semua orang bisa bikin bisnis, tapi semua orang itu layak dan harus untuk investasi. Karena gini sederhana, lu mau bikin restoran misalnya, gua pun sekarang sama ya teman-teman. Kalau teman-teman tahu ya, kita berdua ini banyak ditawari bisnis ya, berbagai macam ya, dari industri A sampai Z. Ya. Cuman ada yang menarik gak bro dibanding kita cuma beli Bitcoin aja? Jawabannya sedikit banget yang menarik bisnis. Kenapa? Karena gini, ketika lu misalnya mau punya restoran nih, modal misalnya 1 miliar ya untuk restorannya, untuk dapetin cash flow 50 juta sebulan. Lu harus keluarin 1 miliarnya upfront dan harus BEP dulu, balik modal, renovasi dan lain-lain 1 miliarnya lu masih balik modal. Sedangkan kalau lu beli Bitcoin ya dengan ekspektasi CAGR 30%, 1 miliarnya itu masih punya lu, bukan hilang. Ya, kalau bisnis tuh hilang 1 miliarnya. Ya ada jadi barang-barang tapi dijualnya repot. Jadi itu kenapa kalau gue ditawarin bisnis misal 10 miliar untuk bikin restoran, gue lebih pilih taruh 10M-nya di Bitcoin. Karena 10M masih punya gue, terus dapat 3M profit di atas itu. Gitu, Dan teman-teman. jangan salah ya, kalau kita bisnis apalagi bisnis dengan orang lain, uangnya kadang nggak dipegang kita. Yes. Tapi kalau kita investing, Di kita. barangnya di kita ya. Iya. Kita yang punya hak Setuju. untuk mengendalikan barangnya itu mau kemana. Setuju. Ya. Dan gini, kan banyak kan kemarin sempat ada yang cerita juga bro, yang office boy atau ini ya, yang gue lupa. Tukang cleaning service ya? Cleaning service. Cleaning service Ya. nabung setiap bulan ngikutin gue borong Bitcoin selama berapa? Setahun ya dibilangnya. Yes. Uangnya sampai berapa bro? 50 juta. Ya. 100 juta gue lupa. Jadi ini real teman-teman ya. Kalau lu investasi lu bisa menikmati hasilnya dan gue yakin teman-teman di sini yang pekerja, misalnya kalian manajer dan lain-lain. Gak banyak pebisnis ya di dunia ini. Di Indonesia juga gak banyak. Lu lebih baik misalnya jadi manajer, tekunin usaha kerjaan lu segala macam dan lu fokus untuk investasi, untuk growing uang lu. Itu cara untuk mendapatkan kemerdekaan finansial menurut gue yang jauh lebih gampang bro. Karena gini, kalau dari lu sendiri bro, lu kan dulunya nol besar ya. Nol besar, kripto ya, let's say kripto tuh mengubah hidup lu. Ya. Nah, ada apa sih yang kira-kira lu lihat ini yang bisa mengubah hidup lu dari kripto sendiri? Karena gini, lu waktu itu kalau gak salah sempat cerita juga di margin call yang dulu banget tentang bagaimana Kalimasada itu lahir di dunia. Ya. Ya kan? Dan apakah itu justru jadi semangat untuk lu untuk bisa mengubah nasib dan jadi lebih baik bro? Pasti. Coba di-sharing sedikit bro. Ya, pasti. Karena gini. Ya kita di market pun juga sebenarnya karena keadaan juga. Ya. Dan saya pun di sini mulainya dari nol. Ya. Dan saya di market dari status saya yang masih dari pelajar bro. Ya. Sampai ke manusia karir. Sampai ke suami. Dan next ini akan jadi bapak. Ya. Jadi saya mengalami fase dari seorang pelaku di market. Ini dari belajar. Dari profesional. Dari menjadi suami dan menjadi bapak nanti. Nah perbedaannya apa aja itu bro? Dari step-step kehidupannya itu. Oke. Perbedaannya ya. Seiring dengan berjalannya waktu, saya tahu bahwa saya semakin nyesel nggak mulai ini dari awal. Karena ternyata untuk mencapai level yang saya bilang saya nggak hebat, ya. Tapi saya nggak pernah menyerah tuh dari zaman jadi pelajar, ya, jadi profesional, jadi suami dan next jadi bapak itu saya nggak pernah menyerah. Saya terus berusaha, saya terus berjuang. Dan semakin saya pelajari, semakin saya menyesal. Satu, saya nggak mulai ini dari awal. Dan dua, saya melihat ke depan itu ketidakpastian itu jauh lebih tinggi. Jadi kepastian paling absolut di dunia ini adalah ketidakpastian. Dan kenapa saya dari awal nggak mulai ya? Itu yang menjadi penyesalan saya. Dan siapapun ya berhak untuk memulai dan juga berhak untuk belajar investasi ya. Karena ada alasan juga bro. Sebenarnya kenapa saya ingin gigih ya. Kalau dulu awalnya itu memang ya karena keadaan ya. Usaha keluarga juga mau kolaps waktu itu. Memaksa saya harus cari uang. Saya gagal di properti. Terus akhirnya saya ya belajar investasi. Dan akhirnya berhasil di sana. Meskipun dengan gaji UMR. Ya bukan uang saya sendiri juga. Ya. Uang istri saya waktu itu. Nah akhirnya saya bisa keluar dari zona itu. Nah kemudian sekarang setelah menikah ya. Mau jadi bapak. Ini urgensinya juga bangkit lagi ternyata. Karena saya juga on the way ya, jadi bapak ya, jadi ayah. Saya juga ingat dengan kehidupan yang saya dulu ya, dimana saya dulu tuh ya orang tua masih membangun ya ekonominya ketika baru menikah. Dan sempat bro nggak bisa ini ya diambil ya bayinya 1 Ditahan minggu jadi. dulu ya, karena nggak ada biaya.
Dan di situ akhirnya membuat saya bertekad. Saya nggak bisa mengecewakan anak saya yang ya beberapa bulan lagi ya akan lahir. Jadi saya harus memastikan ya sebagai seorang laki-laki ya harus provide dan ya kita tidak akan pernah bisa merubah masa lalu. Tapi saya percaya bahwa masa depan itu masih ada di tangan saya. Nah itu bagus bro, karena gini, ini yang gue lihat ya, karena kita berdua adalah seorang investor dan pelaku pasar ya bro, Yes. dari usia yang sangat muda, relatif sangat muda. Kita itu bikin duit dengan memprediksi masa depan gitu. Jadi Ya. kalau kita salah tentang masa depan, yang hilang adalah uang kita dan jumlahnya sangat besar. Jadi kita berdua ini dituntut oleh profesi kita untuk nggak bisa salah. Kedepannya gue melihat begini bro, apakah lu lihat hal yang sama? Dimana biaya untuk anak sendiri itu sangat mahal. Karena kemarin gue juga sempat ada teman bro yang lahiran, itu kondisi di salah satu RSIA ya di Jakarta ya, Ya. di Menteng. Kamarnya itu sulit sekali untuk dicari. Benar. Minta ampun, sulit sekali dicari dan mahal sekali. Iya. Ya. Kalau misalnya mungkin untuk PNS itu mungkin semua bonus akhir tahunnya. Atau Cuma gaji untuk kamar. setahunnya. Ya atau gaji setahunnya, Yes. ya atau gaji setahunnya hanya untuk satu kamar, ya kamar yang sederhana dan itu sulit sekali untuk dicari zaman sekarang. Untuk rumah sakit yang proper, itu pun yang proper. Ya. Sebagai ya lu kan on the way sebagai ayah, gue nggak bisa mendapatkan perasaan yang sama. Tapi gimana lu menganggap profesi lu sekarang ini itu bisa nge-cater lah untuk ibaratnya untuk anak lu itu Ya. kedepannya bisa lahir dengan baik. Itu seberapa penting bro Gini, yang lu lakukan sekarang? itu Persiapan finansial yang matang menurut Itu gua. pertanyaan yang menarik. Karena satu ya, anak saya kan masih OTW lahir. Iya, Berarti kan kalau OTW lahir kita ngomongin masa depan. iya. Tapi sekarang ini saya merasa lebih confident sebenarnya. Oke. Mengapa? Karena untuk melawan masa depan yang penuh dengan ketidakpastian, saya berinvestasinya di aset masa depan. Oke. Jadi saya tahu crypto is gonna be the next big wave di dunia ini. Dan skeptisme wajar. Saya malah suka. Kalau nggak ada yang skeptis, berarti ini malah salah. Skeptisme banyak. Tapi perasaan saya jauh lebih tenang. Karena saya yakin ya suatu saat anak saya di dunia ini akan bilang ke saya dan merasa bersyukur karena dulu ayahnya menjadi seorang investor kripto. Karena melek akan aset digital ya masa depannya. Karena membatasi ya ketidakpastian akan masa depan dengan aset masa depan itu sendiri. Iya. Karena ini salah satu perkataan mentor kita ya bro ya, yang waktu Yes. itu kita sempat barusan ya kita dengar ya. Kalau lu mau make money di masa sekarang, pakai caranya orang sekarang, bukan pakai caranya orang dulu. Bener? Jadi kalau kalian mau kaya di zaman sekarang, kalian nggak bisa main tambang batu bara lagi. Ya. Industrinya sudah full, isinya sudah orang-orang yang udah lama di bidangnya, Ya. yang kayak kita pionir pas di kripto ini. Yes. Gitu. Mereka juga pionir mungkin waktu itu di tambang batu bara. Tapi caranya ini udah berubah nih. Ya. Kalau lu mau ibaratnya merdeka finansial kita sebutnya di era sekarang, ya kalian harus pakai cara yang sekarang. Kalau dulu mungkin adanya bandar-bandar saham, tapi itu kan itu kungfunya mereka zaman dulu. Ya. Kungfunya kita ini beda lagi nih di kripto. Nanti ke depannya bakal ada yang beda lagi bro dari kripto. Cuman ya itu mungkin nanti itu udah bukan zaman kita udah nggak bisa ngikutin. Yes. Udah nggak paham gitu. Sama seperti orang-orang yang tadinya tambang batu bara mau main kripto gitu. Ya mungkin Udah agak beda gitu. Ya, Mungkin bisa tapi agak beda. Atau Kayak kita di- nanti ke depannya. era anak saya nanti mungkin udah quantum finance. Komputer, ya, quantum finance, ya. Yang Terus mana bingung kita, nggak ngerti. Bapak gua masih dulu ngomongnya kriptografi. Kripto, iya, betul. Ya, ini udah quantum nih. Iya, Ya sesuai zaman ya. sesuai zaman. Tapi ya ini yang terbaik yang bisa saya lakukan sekarang. Iya, setuju. Dan apalagi bro konsiderasi yang lu pikirkan dalam on the way menjadi seorang ayah, apakah justru kan gini, kita ngomongin nggak cuma dari lahiran, itu salah satu lah bro ya. Itu Ya. salah satu yang menurut gue bahkan paling kecil, tapi harganya sekarang luar biasa yang gue bilang tadi. Yes. Itu paling kecil loh. Benar. Belum pendidikannya. Ya. Ya. Anak itu karena banyak yang akhirnya sekarang nggak mau punya anak bro. Tren yang gue lihat sekarang ya. Ya. Gen Z kalau tanya, Gen Z itu by the way masih sampai umur 27 ya. Yes. Jadi sebenarnya lu masuk tuh berarti? Enggak. Enggak ya perbatasan 27. lah ya. Oh perbatasan berarti. Perbatasan. Pas kan? Milenial, yes. Iya. Dia itu terakhir, dia itu milenial terakhir. Benar. Jadi Gen Z itu masih sampai umur 27 tahun ini sebenarnya. Jadi Gen Z ini banyak yang udah nggak mau konsiderasi punya anak cuman karena masalah finansial. Karena ini menurut gue yang fakta bro. Elon Musk pernah bilang bahwa kalau misalnya dunia ini itu Ya. populasinya mundur seperti di Korea, di Jepang dan tren ini berlanjut terus, Ya. kita bisa punah bro. Benar. Gimana tanggapan lo? Orang yang nggak mau punya anak hanya sekedar karena
nggak punya duit. Sorry itu Oke. Yaitu saya bilang begini ya, hanya karena kalian Gen Z bukan berarti kalian nggak berhak jadi suami. Ya. Jadi Gen Z juga berhak bro jadi suami. Ya asalkan kita melek investasi. Banyak yang takut kan tapi sekarang. Banyak yang takut. Karena ya investasi bisa dimulai dari berapapun, bisa dimulai kapanpun ya. Dengan pendekatan apapun ya, kita ajarkan semua pendekatannya. Dan kita pun juga orang yang gak muluk-muluk dengan saya punya metode yang paling tepat dan lain sebagainya. Menurut saya itu kuno. Ya. Dimana kita satu ya kita berkembang bersama, kita belajar bersama, dan satu kata kita juga berjuangnya itu bersama. Karena ini yang harus orang-orang sadari bro. Market itu progressing dengan sangat cepat, dengan sangat dinamis. Kita pun setiap hari juga belajar. Jadi saya gak suka ya dianggap ya sebagai leader, tapi kita working together. Ya betul. Karena kita kalau mau ya sama seperti zaman dulu bro. Orang dulu mencari kemerdekaan itu gotong royong dengan bambu runcing dan saling menyerang. Sama juga di sini. Karena quotes saya yang paling dengar, saya paling favorit. Kalau mau gerak cepat itu gerak sendiri. Tapi kalau mau gerak jauh kita gerak bersama. Ini iklan Gojek Ya. bukan? Bukan, itu kayaknya. Unilever mungkin. Unilever. Oke. Jadi itu ya Yes. teman-teman yang kita perhatikan sekarang trennya. Tapi kalau misalnya kita coba kita bahas lebih, karena kemarin gue sempat bikin video lumayan ramai tentang Ya. pendidikan ke depan itu salah satu kan. Bahkan gimana rasanya lu sebagai seorang ayah, lu tahu bahwa anak lu nih mau lu bayar full sampai kuliah pun sekarang bisa. Itu perasaannya seperti apa? Perasaannya lega. Tapi apakah kelegaan yang saya miliki itu bisa memberikan ya rasa tenang? Memang. Ya. Secara finansial iya. Tapi di sisi yang lain ya saya tahu anak saya ke depannya itu pasti akan memperoleh banyak sekali ketidakpastian. Dan ya itu pun hal yang normal karena itu kan hidup. Hidup selalu ditempa dengan ketidakpastian. Itu pasti. Tapi rasanya ternyata sangat lega ketika saya ini merasa oke, saya udah cukup bebas. Saya bilang bebas itu tidak artinya kita harus bermewah-mewahan. Setuju. Tidak harus foya-foya. Setuju. Karena istri saya lahiran ya kamar biasa aja. Ya. Karena apa? Karena saya dulu juga dilahirkan di kamar biasa aja. Ternyata besarnya juga bisa berguna untuk orang lain juga. Ya. Jadi bukan tentang apa yang saya miliki dan apa yang saya bisa dapatkan dengan uang itu. Tapi bagaimana dengan uang itu saya bisa shaping masa depan orang-orang yang saya sayangi. Ya yang mana ini jelas ya anak saya. Jadi ternyata sangat melegakan punya uang. Ya. Merdeka finansial di kripto.